Assalamualaikum Ibu. Saya ini minta maaf sekali. Saya memang rasa penyesalan saya dulu ini memang dulu saya nakal juga. Dan kalau orang tua ngomong saya ngelawan dan suka membentak. Saya memang orang yang pemberontak juga. Kalau dibilangin, ibu bilang, kamu jangan gini, jangan keluar begini, saya ngelawan. Dan saya sampai ibu saya bawa rumah sakit, saya sampai bertengkar sama kakak saya. Waktu itu ibu saya sampai mau mati gara-gara saya. Gara-gara mikirin saya anaknya seperti ini semuanya itu, karena nggak bisa dibilangin nasehatin itu ya. Saya dulunya selalu membangkang agama muslim, tapi saya dibilang sholat, suruh ngaji, saya nggak mau ngaji karena saya masih muda. Mungkin apa artinya kasih sayang ibu itu untuk masa depan saya dan juga untuk di akhirat gitu. Tapi saya pikiran anak-anak kan gimana main gitu ya. Benar-benar. Semenjak itu saya itu disuruh sholat, saya nggak sholat, dan rasa penyesalan saya sekarang ada. Iya, benar-benar. Saya merasakan sendiri semenjak punya anak. Iya, benar. Anak saya sekarang udah 2 nih. Gimana anak saya seperti saya dulu, kalau ngikutin saya gimana rasa sakit saya itu, dan ibu saya seperti itu. Saya jangan sampai anak saya ngikutin seperti saya. Iya, Semoga anak saya juga nurut sama saya. Sekarang saya udah menyesal dan saya udah tobat beneran. Saya udah di Bali ini, rasa rindu saya udah merasakan gitu. Semenjak COVID jauh dari ini, orang tua ya. semenjak COVID ini saya nggak bisa pulang gitu. Karena saya nggak bisa pulang, soalnya kan keadaan seperti ini. Kerja sampai panas-panasan, hujan-hujanan, karena demi untuk masa depan kita dan juga orang tua. Saya ketemu sama beliau nih karena dulu takut saya sama beliau. Karena tampang saya serem sekali. Tampangnya serem, memang dia seperti preman, bener-bener preman yang menakutkan. Iya. Ngomong aja saya nggak pernah ngomong dulu. Kalau duduk kayak patung berdua, biarpun ketemu tapi nggak pernah ngomong gitu. Habis itu mungkin jodoh mungkin. Dulu saya ada temen mau nikah sama saya, orang NTB. Ibu saya nggak setuju. Ternyata katanya orang NTB itu jauh. Kamu nanti ada papa, kamu nanti ibu nggak bisa nengokin. Jadi kamu yang deket aja. Kalau mungkin saya di Jawa nggak laku, jadi saya arah ke Bali gitu. Iya. Saya mungkin jodohnya di Bali, sama aja kan jauh kata ibu. Ya mungkin ini takdir dan juga jodoh. Nggak tahu orang jodoh itu di mana. Dan saya habis ketemu sama ini nyaman dan damai. Saya memang nggak pernah kemana-mana, kan nggak pernah dikasih motor. Memang saya diem di situ, diem. Nggak pernah keluyuran saya karena saya takut dunia Bali. Di Bali ini saya orangnya gede-gede tinggi gitu. Saya kan dulu kan nggak pernah lihat orang tinggi besar gitu. Saya takut memang saya di rumah kalau habis kerja pulang. Dan akhirnya jadi suami istri. Dulu saya nikah sama ini nggak disetujuin sama orang tua. Katanya jauh, dan kamu ngapain kalau nikah di deket aja, jauh-jauh untuk apa? Ya saya nggak tahu orang ini jodoh saya. Dan habis itu saya nikah, perjalanan saya nikah ini astungkare. Mungkin dunia yang dulu saya udah mempuasin kayak keluyuran, kayak istilahnya kumpul-kumpul sama teman yang gelap gulita ya. Iya, udah sadar karena udahlah aku punya suami, untuk apa saya seperti itu gitu. Iya, benar. Cukup suami saya ini baik. Dan saya pindah agama pun beliau enggak pertanyakan kenapa kamu enggak agama Hindu, nggak ngajakin gitu. Iya, nggak ngajakin kenapa, tapi beliau nggak gitu, nggak memaksa. Karena saya sendiri memang atas niat dasar. Niat sendiri ya. Niat saya sendiri untuk masuk Hindu. Padahal sih orang tua nggak setuju masuk Hindu, karena orang tua
melahirkan 9 bulan. Pas nikah kok ikut agama Hindu, dan semua orang tua nggak ada yang setuju saya nikah, nggak diajak ngomong. Dan saya udah seperti itu, ini aneh, kok kamu bisa bikin canang, bikin redaksine, dan juga tahu namanya Pejatian. Dulu saya nggak pergaulan sama orang Bali. Om Swastiastu, salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya Jero Ayu, masih dalam topik yang sedang hangat-hangatnya yang sangat kontroversi tentang sebuah kata ngiring. Sekarang kita akan membahas topik yang hangat ini bersama teman saya, lebih tepatnya teman suami saya yang dulu waktu sebelum kami menikah ya. Dan kita bertemu kembali setelah 15 tahun, mungkin 15-14 tahun tidak bertemu, dan bertemu 2 tahun kemarin ini dalam busana kita yang sudah sangat 100% berbeda. Dan sekarang saya akan berbincang sedikit dengan bintang tamu kita. Sekarang ini Jero Kadek sama Jero Mila yang bisa berbagi kisah di mereka tentang perjalanan hidup Jero Kadek sendiri yang lumayan ekstrim sebelum memutuskan untuk melakukan pengayahan, terus bertemu kembali dengan Jero istri, dan banyak kisah yang menarik yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, Om Swastiastu, Jero Kadek, Jero Mila. Maaf, terima kasih sekali untuk waktunya, kesempatannya sudah menerima kami dengan sangat luar biasa dari kemarin di sini ya. Iya. Kami ingin berbagi meminta sedikit waktu untuk Jero Dek sama Jero istri berbagi kisah sedikit sebelum memutuskan untuk pengayahan ini ya. Sebelum memutuskan untuk memaknai arti dari kata sebuah ngiring, bahwa sebuah kata ngiring itu bukanlah sesuatu yang mesti ditakuti, karena ngiring itu sendiri adalah ngiring yang dewek dumun, baru kita layak untuk ngiring yang ide. Perbaiki diri kita dulu dari dalam, maka dari situlah kita baru layak untuk disebut ngiring, seperti itu. Dan sekarang saya mau bertanya dulu dengan Jero Lanang tentang kisahnya memulai memutuskan untuk ngayah, dari mana, dan kisah ekstrimnya terdahulunya sebelum ngayah. Oke, kita semua. Baik Jero Dek, bisa diceritakan awal mula memutuskan pengayahan dan kisah sedikit ekstrim di masa lampau yang sebelum kita bertemu 2 tahun belakangan ini. Silakan. Kalau istilah pengalaman saya yang sebelum mengayah ini dulu ceritain, saya dulu terkenal sebagai seorang preman, bukan hanya di kampung saya, sampai tempat merantau juga saya dibilang preman. Yang premannya itu benar-benar ekstrem juga, tapi ada tanda kutipnya. Preman yang baik juga. Preman yang baik juga. Berarti preman juga ada yang baik ya, Jero? Ada. Preman pengorotan. Preman itu tidak semuanya, istilahnya preman harus bikin huru-hara, enggak. Mungkin seperti lebih tepatnya dikatakan bodyguard. Ya, bodyguard juga bisa, karena juga saya preman bayaran untuk menjaga big boss mungkin lebih tepatnya. Iya. Terus ini pengalaman saya yang dulu, saya itu seorang peminum dulu. Kalau habis minum, tapi kalau masalah sendiri saya nggak pernah punya. Teman-teman saya kalau ada masalah saya bantu. Selalu mencari solusi ke Jero Dek. Saya bantu. Terus istilahnya saya juga penjudi keras, bukan cuma keras saja, udah level atas. Sudah keterlaluan ya. Penjudi, peminum, dan ada lagi yang lebih ruwet lagi, nyewek juga. Aduh, sangat luar biasa kalau sudah minum diisi nyewek hancur semua ya. Saya sampai nikah 4 kali. Oh begitu ya. Tapi yang 3 udah cerai, cuma yang ada ini 1. Nggak ditambah lagi 2 Jero Dek biar koleksi 6? Astungkari saya sudah benar-benar tidak mau lagi, istilahnya jangankan nambah, untuk istilahnya kan ada memikirkan saja. Iya, istilahnya kan ada orang Bali itu
ngetren sekali lagi sekarang perselingkuhan. Saya sudah tidak mau. Sudah tidak ingin ya. Tidak mau. Memikirkannya saja sudah tidak ya. Karena saya tidak mau ruwet lagi. Dulu saya istilahnya waktu masih belum istilahnya ngayah kayak sekarang. Dulu saya rezeki gampang sekali. Pokoknya uang ada terus. Tapi kalau pas rainan tidak punya uang. Tapi kalau nggak rainan, umpamanya galungan, tidak punya uang, nanti habis galungan ada rezeki. Terus pasti menimbulkan setiap rainan tidak punya uang pasti menimbulkan sebuah keributan. Iya, keributan sama. Terus istilahnya udah nggak punya uang setiap rainan istilahnya. Padahal usaha saya ada, toko ada, istilahnya laundry ada, miniceng ada, arshop juga ada. Tapi semuanya sekarang udah habis. Udah Semua udah habis. Tapi sekarang udah seperti ini ya. Sekarang seperti ini. Dulu waktu masih udah ada usaha banyak istilahnya, pikiran saya nggak pernah tenang. Ya. Pokoknya pasti ada aja yang ruwet. Tapi Astungkare sekarang sudah menjalani silang ayah ini. Astungkare damai semua. Terus bisa diceritakan kesiapan ketika sudah oke, saya siap untuk ngiring gitu. Awal mulanya bisa diceritakan dari mana bisa memutuskan hal itu kan. Ini kata ngiring ini tidak gampang ya, tidak hanya sebuah popularitas untuk mengejar sebutan kata jero atau seperti itu kalau kita ngayak ini ya. Terus itu dari mana jero dek kesiapannya itu? Apakah ada sesuatu yang ditunjukkan atau membuat jero dek siap untuk melakukannya seperti itu? Kalau dulu istilahnya saya pernah sakit, padahal saya waktu itu sehat sekali, tapi habis ini saya sakit, istilahnya kotor saya ngomongin sakit saya. Padahal saya tadinya itu melayat ke Karangasem, baliknya itu saya ngobrol jam 11 sampai jam 11 malam di depan kontrakan saya. Dan itu besok paginya saya bangun sakit, saya kencing darah. Parah sekali ternyata. Parah, kencing darah. Kalau logika orang kencing darah biasanya kan perih, apalagi sampai darah keluar perih. Tapi itu saya tidak merasakan apa-apa. Setelah itu, waktu itu saya masih sama ini belum nikah, masih pacaran. Saya telepon dia, yang kok saya itu saya ceritain itu sakit saya, apa saya perlu ke dokter, apa ke istilahnya saya ke Balian. Ini istri saya sekarang ini kan udah jadi istri. Dia ngomong, ya kamu sini aja dulu. Saya ke sana, ke Sambi, waktu itu dia tinggal di Sambi. Saya ke sana, sampai di sana dia ngomong gini, mau saya obatin. Padahal saya nggak kepikiran ke sana. Istilahnya saya kan nggak tahu dia pintar obatin atau enggak. Itu saya ngelihat dia ngambil dupa, langsung saya diginiin, cuma terasa dari sini sampai sini kayak digerayangin semut, sampai di sini berhenti. Udah itu itu jaraknya sebentar sekali, cuma 15 menit. Saya langsung disuruh, ya kamu kencing dah sekarang, coba rasakan. Udah sembuh apa belum? Dan Astungkare sudah sembuh. Tapi sempat Kak berpikir jero dek saat itu, kan kalian belum nikah ya jero dek sama jero lanang. Iya dulu. Seorang muslim yang mengambil dupa untuk mengobati, pernah nggak terpikir di pemikiran kok seperti ini ya dia gitu? Ya saya pikir gini, kok dia ngambil dupa. Biasanya kan muslim istilahnya kan tidak pakai istilahnya dupa. Saya tanya, udah ini jalani aja gitu, dia bilang. Akhirnya saya sembuh total. Astungkare nggak ada istilahnya, itu cuma jarak waktu 15 menit aja. Sudah sembuh ya jero? Sudah waktu itu udah lama sampai ya. sekarang tidak kuat lagi.
Terus bisa diceritakan lagi tentang bapak, almarhum bapak ya, yang juga jadi pengemong ya di keluarga, di keluarga, di rumah. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah bapak, tentang apa namanya yang lama juga sakit seperti itu. Kalau masalah bapak saya sekarang udah jadi deweyang, almarhum. Bapak saya juga sebenarnya seorang mangku gede di Ibu Kawitan Pulangan. Begitu dah dia. Tapi sering melakukan penolakan ya bapak nih. Sering melakukan penolakan. Istilahnya sekarang sakit, udah itu dia janji mau ngayah, nolak lagi, ingkar lagi. Akhirnya itu udah berulang-ulang terus. Sampai pernah bapak saya itu lumpuh total. Setiap malam bawa ke dokter makin jadi, bawa ke Balian makin keras sakitnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma yang nyembuhin air tirta aja, saya ditunasin di Ibu Kawitan, langsung sembuh. Cuma dalam waktu 3 bulan, sudah bisa nyetir kemana-mana sendiri, Mas Tongkare. Tapi sudah sembuhnya itu lagi bapak saya kayak gitu, sakit lagi, udah itu sembuh lagi karena ada kejadian lagi ingkar sampai sekarang udah almarhum. Ya semoga semoga amal dan ibadah bapak diterima di sisi Tuhan ya, dimaafkan segala dosanya. Dan bisa diceritakan sedikit, kan saya secara pribadi saya tahu ya kalau Jerudek itu dulu kehidupan yang ekstrim sampai sudah banyak sekali memiliki tahta wanita seperti itu. Kalau ngetrennya sekarang harta tahta wanita seperti itu. Terus sudah berapa seorang wanita yang sebenarnya istri lah yang dimiliki seperti itu? Kalau istri 4 kali saya nikah. Yang tiga udah cerai, masih yang ini aja lagi 1. Astongkare untuk selamanya lah sekarang. Tidak mau lagi kayak dulu. Saya benar-benar sudah menjalani istilahnya pertobatan ini. Artinya dalam artian pemirsa bahwa Jerudek sendiri mengilhami sendiri apa arti dari kata-kata ngiring tersebut. Bukanlah hanya sebuah mengejar status jero, bukan hanya mengejar obsesi untuk dipanggil jero, tapi kembali lagi kepada diri Jerudek sendiri masing-masing dengan jero istri, bahwa kita memperbaiki diri kita dulu dari dalam, baru kita akan bisa memperbaiki orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Dan sekarang, ada ini Jero, istilahnya begini, saya sudah istilahnya sudah muinten jadi mangku. Saya ada pesan untuk teman-teman yang sudah menjalani pointenan sebagai seorang mangku lah. Saya minta, bukan saya menjelekkan, saya minta jangan pernah lagi istilahnya sudah muinten lagi istilahnya ke arah yang istilahnya baru ada cewek yang suka, kita tergoda. Jangan sampai. Begini pemirsa, ini adalah sebuah pesan ya, lebih dari sebuah pesan ke pengendalian diri, karena kita ini proses kehidupan ini, setiap kelahiran memiliki proses kehidupan yang berbeda-beda sesuai takdir ya. Sekarang kita memperbaiki karma kita, sebatas apa kita mampu mengendalikan diri kita, karena balik lagi ke proses kehidupan, setiap proses memiliki proses yang berbeda-beda, kehidupan yang berbeda-beda sesuai dengan takdir mereka. Jadi ini adalah sebuah cobaan di saat kita ngayah, di saat kita ngiring. Tidak hanya orang ngiring saja yang berproses sedemikian rupa, orang-orang biasa siapapun pasti selalu ada godaannya, dan disinilah kita bisa mengendalikan diri kita. Dan ini pun bukan hanya untuk orang-orang yang ngiringnya berpesannya, tapi lebihlah kita mungkin Jerudeknya sendiri menghimbau, memberi pesan. Saya juga sendiri dalam pertobatan mungkin ya, karena kami semua punya masa lalu, karena dari masa lalu lah itu kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Karena
bagaimanapun juga pengalaman hidup kita sendiri adalah guru terbaik buat kita, seperti itu. Jadi kita jangan terlalu menjudge teman kita yang begini yang begitu, tapi lebih kepada ayolah kita kembali ke diri kita, perbaiki diri kita, seperti itu. Baru kita sudah sadar kita menjudge orang tidak, ayo kita perbaiki diri kita mulai dari sekarang, seperti itu. Karena kembali lagi ke kata sebuah ngiring adalah iringang dewek kita dumun, agar kita memperbaiki diri kita, baru kita bisa memperbaiki yang di sekeliling kita, seperti itu. Dan sekarang saya nih mau ada sebuah pertanyaan untuk Jero Istri, berbagi kisah sedikit kepada kita. Kisahnya sebelum bertemu Jero Lanang kan Muslim, hijrahnya ke Bali, seperti itu, sampai sekarang sudah ngayah seperti sekarang ini, bisa diberbagi sedikit. Dulunya saya kerja. Saya kesini bukan untuk nyari jodoh. Tujuan saya memang nyari uang, bukan uang yang halal ya, uang halal. Saya kerja sampai panas-panasan, hujan-hujanan, karena demi untuk masa depan kita dan juga orang tua. Saya ketemu sama beliau nih karena dulu takut saya sama beliau, karena sampang saya serem sekali. Tampangnya serem, memang dia seperti preman, bener-bener preman yang menakutkan. Ngomong aja saya nggak pernah ngomong dulu. Kalau duduk-duduk kayak patung berdua, biarpun ketemu tapi nggak pernah ngomong gitu. Habis itu mungkin jodoh, mungkin dulu saya ada temen mau nikah sama saya, orang NTB. Ibu saya nggak setuju. Ternyata katanya orang TB itu jauh. Kamu nanti ada papa, kamu nanti ibu nggak bisa nengokin. Jadi kamu yang deket aja. Kalau mungkin saya di Jawa nggak laku, jadi saya arah ke Bali gitu. Saya mungkin jodohnya di Bali, sama aja kan jauh kata ibu. Ya mungkin ini takdir dan juga jodoh. Nggak tahu orang jodoh itu di mana. Dan saya habis ketemu sama ini nyaman dan damai. Saya memang nggak pernah kemana-mana, kan nggak pernah dikasih motor. Memang saya diem di situ, diem. Nggak pernah keluyuran saya, karena saya takut dunia Bali. Bali ini saya orangnya gede-gede tinggi gitu. Saya kan dulu kan nggak pernah lihat orang tinggi besar gitu. Saya takut, memang saya di rumah kalau habis kerja pulang. Dan akhirnya jadi suami istri. Dulu saya nikah sama ini nggak disetujuin sama orang tua, katanya jauh. Dan kamu ngapain kalau nikah di deket aja, jauh-jauh untuk apa? Ya saya nggak tahu orang ini jodoh saya. Dan habis itu saya nikah, perjalanan saya nikah ini astungkare. Mungkin dunia yang dulu saya udah mempuasin kayak keluyuran, kayak istilahnya kumpul-kumpul sama teman yang gelap gulita udah sadar, karena udah aku punya suami, untuk apa saya seperti itu gitu. Benar. Cukup suami saya ini baik. Dan saya pindah agama pun beliau enggak pertanyakan kenapa kamu enggak agama Hindu, nggak ngajakin gitu. Nggak ngajakin kenapa nggak, tapi beliau nggak gitu, nggak memaksa. Karena saya sendiri memang atas niat dasar niat sendiri niat saya sendiri untuk masuk Hindu. Padahal sih orang tua nggak setuju aku masuk Hindu, karena orang tua melahirkan 9 bulan. Pas nikah kok ikut agama Hindu. Dan semua orang tua nggak ada yang setuju saya nikah. Ya diajak ngomong. Dan saya udah seperti itu, ini aneh, kok kamu bisa bikin canang, bikin redaksinya, dan juga tahu namanya Pejatian. Dulu saya nggak pergaulan sama orang Bali. Oke, bisa diceritakan sedikit mungkin di Jeronya kisah pengalaman hidupnya ya, yang sebelum hijrah ke Bali memutuskan menikah sama Jero Lanangnya, seperti itu. Ya, saya dulunya kerja di Bali. Saya kesini tuh bukan untuk nyari jodoh. Saya mau kerja, bener-bener kerja untuk orang tua dan juga masa depan saya. Ternyata mungkin Tuhan kehendaknya, karena mungkin ini jodoh. Biarpun jauh, ataupun di Saudi, ataupun di Amerika, akhirnya ketemunya di Bali ya.
Dan saya memang dulu punya teman orang TB itu, memang saya mau nikah rencananya, tapi ibu sama sekali nggak boleh. Katanya jangan kamu jauh. Ternyata jodohnya saya sama juga orang jauh, orang Bali. Iya. Terus aku nikah sama beliau ini, nikah di Jawa, dan nggak mungkin nggak direstui sama leluhurnya, udah bikin resepsi udah apa nggak jadi. Berarti tidak setuju mungkin prosesi adat Jawa ya mungkin ya, leluhur dari Jerudek sendiri ya. Tapi sekarang bapak saya ngomong, Dek, kamu nikah di Bali aja dah, kalau gitu terserah kamu, itu kan udah hak jadi istri kamu. Jadi mau kamu diapain istrimu, nikah di Bali nggak apa, yang bisa diceritakan sedikit tentang dari mana jero lanang sama jero istri tahu bahwa prosesi itu tidak boleh dilakukan, adat istiadat Jawa itu? Begini ya, istilahnya kan waktu itu saya masih punya istri orang Bali. Masih istri. Terus saya mau nikah di Jawa itu ada yang menghalang-halangi, ada pihak ketiga. Tiga biasa. Saya tahu, tapi saya diam. Jadi nikah akhirnya sampai udah kemana-mana di Jawa itu, sampai udah ke KUA, KPISA juga. Oh, seperti tidak ada jalan keluar seperti itu ya. Akhirnya orang tua di sana, mertua saya ngomong, disuruh, ya Dek, kamu nikah di Bali aja. Nikah secara Hindu lah. Iya benar. Karena memang itulah seharusnya ya. Akhirnya saya nikah di Bali melakukan ininya prosesinya ya. Dengan kayak istiadat Bali lah. Iya. Tapi beliau ini nggak menyuruh saya untuk masuk Hindu, bukan. Tapi saya sendiri kemauannya. Karena keyakinan saya masuk ke situ. Gitu. Tapi dan pernah diceritakan juga sama jero lanangnya bahwa sebelum pernikahan di jeronya itu sudah melakukan pengobatan ya dengan memakai sarana dupo. Itu bisa diceritakan bagaimana kisahnya? Dulunya ini kan sakit. Tapi cuma sekali aja. Itu dah intuisi dari mana? Kan Dek Jero sendiri ada seorang muslim ya. Ketika melakukan ritual pengobatan itu memakai sarana dupo seperti itu. Ya karena nggak tahu, tiba-tiba ada kayak cewek di belakang saya, kamu pasti bisa. Saya baru pertama kali tuh ngobatin. Saya dulu takut, nggak pernah. Saya nyoba. Mungkin saya kalau bener ini suami saya sembuh, ya saya lanjutkan. Mungkin ini udah takdirnya saya seperti ini untuk jalani perobatan. Dan saya adalah puisi bilang kamu pakai dupa dan pakai mantra ini. Saya pakai mantra itu udah Astungkara sembuh sekarang. Itu waktu awal-awalnya saya ngobatin orang. Suami saya dulu bikin percobaan. Oh seperti itu, sembuh dan akhirnya terus meyakini dan meyakini. Makin yakin bahwa saya ini ada Tuhan tuh di dalam diri kita. Tuhan itu satu untuk kita semua. Ya, tidak ada perbedaannya. Dan mungkin bisa diceritakan lagi pengalamannya mungkin tentang hal mistis ini. Kalau di jeronya sendiri kan sering melihat bayangan sesuatu yang mungkin orang awam tidak melihatnya seperti itu. Karena kalau saya berjalan dengan di jero sendiri suka melihat ini itu. Bisa diceritakan sedikit tentang hal mistis tersebut? Dibilang kalau seperti itu, kalau orang yang lihat saya dibilang gila. Karena saya sendiri soalnya yang lihat. Kadang-kadang saya ngomong sendiri. Itu ada yang tahu, kamu ngapain ngomong sendiri, kamu kayak orang gila. Dan orang itu menyebarkan bahwa saya gila. Tapi saya nggak apa, namanya juga orang memang bener saya gila. Gitu. Nah habis itu karena kelihatan ngomong sendiri. Padahal tapi dia ngomong orang sama. itu bukan menyebarkan, orang itu memang aneh gitu. Belakat-belakat saya kok ngomong sendiri anak itu gitu. Jadi saya nggak apa. Tapi orang itu tidak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita aku rasakan. Apa yang aku rasakan, apa aku lihat gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting keyakinan saya ada. Itu aja. Seperti itu. Dan selama proses pengayahan ini mungkin Dek Jero melakukan ini ya, pengobatan ya? Iya. Ya, bisa diceritakan sedikit pengalamannya? Kalau ada yang minta tolong sini ya lunas tambo istilahnya.
Ya cuma saya mohonin sama beliau. Orang saya nggak bisa Ya juga. astongkare lah. Saya minta sama Tuhan juga. Astongkare semua yang begini sembuh. Karena bagaimanapun kita hanyalah sebuah jembatan ya, Iya. untuk melakukan kebaikan gitu, untuk melakukan pertolongan kepada Iya, yang benar. membutuhkan, seperti itu kan Juda ya. Iya. Mungkin saya masih penasaran ini dengan ceritanya di Jeronya tentang perjalanannya sebelum hijrah ke Bali dan memutuskan menikah dengan Jero Lanangnya. Bagaimana pendapat orang tua di sana? Mungkin ada yang ini nanti disampaikan, nanti ada yang kisah yang ingin diceritakan, karena kalau menurut saya agak sedikit rumit ya kisah perjalanan yang di Jero alami berdua, karena Memang ini sih. tentang agama juga ya. Baru waktu nikah memang sampai mobil saya yang suami saya bawa sampai dirusakin sama tetangga. Mungkin nggak senang sama suami saya, nggak tahu, karena dia belum tahu suami saya itu biarpun kayak gini tapi dia baik beliau. Karena dia nggak ngomong apa, minta kenalan atau gimana, pasti ramah sama saya. Orang dia dalam main belakang dan biar itu pun siang-siang untuk bikin rusak mobil, Hancurin mobil. hancurin mobil saya. Itu dan ibu saya juga bilang begini, sabar aja, mungkin ini cobaan kamu dengan suamimu. Dan astungkare Dulu juga sempat istilahnya orang tua istilahnya di Jawa itu nggak setuju. nggak setuju Setuju, ya. Tapi astongkare Sekarang setuju. udah setuju. Karena orang tua ya gimana anaknya pindah agama gitu, rasa Iya. sakitnya gimana, Benar-benar. takutnya nanti cerai dan saya agama apa gitu. Iya, Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini jodoh saya, kalau ini bener jodoh saya ikut sama agamamu. Suami Iya, tapi suami saya nggak nyuruh saya untuk masuk Hindu, dan saya mudah-mudahan saya sampai tua. Ya astongkare. Dan saya semoga langgeng dan awet untuk apa sampai namanya, ajal menyebut ya. iya, biar saya Sampai- langgeng gitu, jangan ada pertengkaran. Terus saya minta sama Tuhan juga, minta biar saya ini selalu bersama, kemana-mana bersama. Astungkare ternyata suami saya tobatnya Iya, iya, iya. 100%. Dulunya memang takut saya, Iya. orang kayak gini nih takut cerain saya. Iya, benar. Saya udah agama Hindu dan dia takutnya Meninggalkan saya. dia meninggal saya. Tapi astungkare ternyata sampai sekarang. Itulah kuasa Lanjut, Tuhan atas keyakinan iya. kita ya di Iya, Jero ya. benar. Dan mungkin ada hal yang disampaikan mungkin untuk orang tua di rumah yang sedang menyaksikan sekarang. Mungkin setelah begitu panjang perjalanan, begitu rumit lah, permohonan maaf atau rasa kangen yang bisa disampaikan untuk ayah ibu di rumah yang sedang Iya. melihat. Assalamualaikum Ibu, saya ini minta maaf sekali. Saya memang rasa penyesalan saya dulu ini, memang dulu saya nakal juga. Dan kalau orang tua ngomong saya ngelawan dan suka membentak. Saya memang orang yang pemberontak juga. Kalau dibilangin, ibu bilang kamu jangan keluar begini, saya ngelawan. Dan saya sampai ibu saya bawa rumah sakit, saya sampai bertengkar sama kakak saya. Waktu itu ibu saya sampai mau mati gara-gara saya. Gara-gara mikirin saya anaknya seperti ini semuanya itu, karena nggak bisa bisa dibilangin. Nasihati seperti nasehatin. itu ya. Saya dulunya Selalu membangkang. agama Muslim, tapi saya dibilang sholat, suruh ngaji, saya nggak mau ngaji, karena saya masih muda. Mungkin apa artinya kasih sayang ibu itu untuk masa depan saya dan juga untuk di akhirat gitu. Tapi saya pikiran anak-anak kan gimana main gitu ya. Benar-benar. Semenjak itu saya itu disuruh sholat, saya nggak sholat, dan rasa penyesalan saya sekarang ada. Iya, benar-benar. Saya merasakan sendiri semenjak punya anak. Iya, benar. Anak saya sekarang udah 2 nih. Gimana anak saya seperti saya dulu, kalau ngikutin saya gimana rasa sakit saya itu, dah ibu saya seperti itu. Saya jangan sampai anak saya ngikutin seperti saya. Iya. Semoga anak saya juga nurut sama saya. Sekarang saya udah menyesal dan saya udah tobat beneran. Saya udah di Bali ini
rasa rindu saya udah merasakan gitu semenjak COVID jauh dari ini. orang tua ya. Semenjak COVID ini saya nggak bisa pulang gitu, karena saya nggak bisa pulang soalnya kan keadaan seperti ini. Iya, jangan disesali karena kita semua di zaman COVID ini tidak ada yang ini semuanya sama dalam hal ekonomi ya. Mungkin ada permintaan maaf yang ingin disampaikan kepada Ibu dan Bapak di rumah. Ibu, kalau ada di rumah semoga Ibu sehat-sehat aja ya. Ibu memang terbaik buat saya. Ibu memang hebat melahirkan saya sampai sekarang saya besar. Belum tentu saya untuk mengurus ibu sampai sekarang. Belum tentu saya bisa untuk mengurus ibu sampai tua. Buktinya saya aja nikah jauh. Ibu memang sejak kecil ngurusin saya. Saya minta maaf Bu, karena saya memang dulu seperti apa orangnya. Ibu tahulah. Dan saya minta maaf sama ibu, semoga ibu memaafkan saya kesalahannya Bu ya. Dan saya dulu itu bikin ibu sampai nangis. Saya nggak tahu apa arti ketangisan ibu sampai saya udah merasakan sendiri. Mudah-mudahan ibu di sana memaafkan saya dengan adik-adikku itu. Sehat selalu Ya, ya. sehat Dan selalu. sehat selalu. Dukung selalu di sana. Ya. Keluarga semua. Keluarga di sana. sehat-sehat semua. Ya, Ya, setiap hari. itu aja. Oke. Terima kasih. Sekarang pemirsa, itu adalah sedikit kisah dari Jero Mila dan Jero Kadek. Oke, sekarang kita akan mengubah topik sedikit karena mungkin biar tidak terlalu larut dalam titisan air mata. Jadi Jero Kadek sendiri ini adalah suami saya sendiri yang sudah cukup lama berteman ya, dan bertemu lagi 2 tahun belakangan ini. Kita bertemu tidak sengaja waktu pas kita mau berangkat ke dalam pet. Bisa ngobrol sedikit Jero Lanang nanti biar ini kita sedikit lucu gitu biar tidak tegang. Tentang pengalaman dulu perjalanan dulu waktu masih di dunia judi seperti itu. Kalau diomongin masalah di dunia judi sama di Jero Komangnya, dulu kita itu main biliar. Kadang-kadang sampai 1 bulan keliling. Jarang pulang ya? Jarang pulang. Dulu suami Tiang jarang pulang loh. Iya. Gimana mau pulang orang sama saya? Iya benar. Main biliar ke Bangli, main biliar di sana, main biliar. Sudah selesai di sana lagi ke Tabanan. Udah. Bedanya cuma satu, saya sekian. Oke pemirsa, dan itulah pengakuan dari suami saya Jero Lanang. Bedanya cuma satu, dia setia dan dia tidak. Itu adalah anugerah dari Tuhan buat saya. Gitu. Astaga. Baik pemirsa, terima kasih. Saya ucapkan sudah menyimak ya, mudah menonton mungkin sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kami Jaya Pamus Channel. Dan ini adalah persemetonan, nanti kita masih mendokumentasikan satu persatu kisah sejarah hidup kami, dan ini adalah bagian dari persemetonan Jaya Pamus yang mungkin akan kita gabung nanti. Setelah nanti kita kumpul, kita akan dokumentasikan lagi. Ini adalah sebuah tujuan yang mulia agar kita dalam pengayangan ini memiliki sebuah tujuan dan makna seperti itu. Sekali lagi Jero Dek sama Jero Mila terus semua atas kesempatan waktunya, atas jamuannya dari kemarin ya. Terima kasih sekali. Mungkin kita akan mengadakan penelusuran acara lagi selanjutnya, bisa nanti dibarengin seperti itu ya. Mohon doa restu juga untuk persemetonan kita ini agar raket ya. Baik pemirsa Jaya Pamus, sampai di sini dulu saya Jero Ayu dalam bincang dan topik kita yang sangat kontroversi, sebuah kata ngiring. Dan sampai jumpa. Om Santi.